Shalom semuanya, selamat pagi. 2 minggu berjalan, kita tidak bersama-sama bertemu dalam satu tempat, yaitu di gereja. Tetapi saya percaya seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama tetap bersuka cita, kita sama-sama tetap ada di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan, dari keluarga lepas keluarga yang ada. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah yang menjadi kebutuhan kita. Firman Allah pada saat pagi ini saya akan memberikan tema, yaitu damai di tengah badai. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat 17 berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih, kalau bicara tentang damai di tengah badai, apalagi dalam keadaan situasi saat-saat ini ya, itu adalah hal yang mustahil. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Biasanya respon seseorang saat menerima, saat menghadapi yang namanya badai itu, pasti dia akan mengalami takut, panik, kebingungan. Tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sering kita mengalami yang namanya badai itu. Badai-badai yang kita alami itu bermacam-macam. Contohnya, ada badai ekonomi, ada badai penyakit, ada badai rumah tangga, atau badai-badai lain yang saat ini kita alami. Tetapi kita harus tahu bahwa badai apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu membuat kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi panik, ketakutan, dan khawatir. Tetapi sebagai orang yang percaya sesuai dengan kebenaran firman Allah yang telah kita baca tadi, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, dan dari ketenangan itu akan timbul ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat sama halnya dengan yang dialami oleh murid-murid Yesus ya, yaitu tentang angin ribut yang diredakan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27 kita perhatikan. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari pengalaman Yesus, murid-murid Yesus ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun badai yang datang, mengelilingi kita, menghantui kita, tetapi saat ada Yesus, saat ada kebenaran, maka di situ akan ada keteduhan. Ini yang tidak disadari oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Sekalipun Yesus pada waktu itu sementara lagi tidur, tetapi sebenarnya Yesus itu tidak pernah tidur. Yesus itu selalu tahu keberadaan kita, keadaan kita. Tetapi dia ingin melihat respon kita sebagai umat Allah. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih rahasianya untuk tetap mengalami damai di tengah badai saat-saat ini. Yang pertama, saudara, jemaat kita perlu simak semua ya. Yang pertama adalah kita harus sadar betul bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang aman.
Kalau berbicara bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang aman, berarti kita sudah tahu, sudah mengerti bahwa keadaan dunia ini tidak akan pernah bertambah aman. Kita tidak perlu heran lagi saat kita melihat keadaan dunia yang tidak bertambah baik. Sebaliknya semakin sulit keadaan yang ada. Manusia lebih condong untuk mementingkan diri sendiri. Bahkan kehidupan yang ada senantiasa lebih condong kepada kesenangan dosa. Nah, saat kita menyadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang aman, berarti stop untuk mencari kebahagiaan, kepuasan di dunia ini. Karena kebahagiaan dan kepuasan di dunia ini itu sementara. Jadi saat apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan di dunia ini, itu cuma sementara. Itu tidak kekal, cepat berlalu. Makanya jangan gantungkan kebahagiaanmu, kesenanganmu kepada dunia. Jadi kalau sewaktu-waktu dunia ini bergelora, dunia ini bermasalah, kehidupan di sekeliling kita bermasalah, itu tidak akan pernah mempengaruhi. Karena kita tidak menggantungkan kesenangan, kebahagiaan kita pada dunia. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11, ayat ini sudah tidak asing, katakan bahwa kita ini hanya sebagai pendatang atau perantau di dunia ini. Kata pendatang dan perantau berarti memang dunia ini bukan milik kita. Seseorang yang menjadi pendatang dan perantau itu tidak enak, saudara. Jangan dia pernah menginginkan kenyamanan. Karena sebagai perantau dan pendatang, itu berarti kita harus tahu diri. Kita yang harus menerima apapun yang terjadi. Karena kesenangan kita bukan di dalam dunia ini. Seseorang yang menjadikan dunia ini tempat yang aman, nyaman untuk kehidupannya, berarti orang tersebut tidak berjuang untuk mempersiapkan dirinya di tempat yang kekal. Seseorang yang masih menganggap bahwa dunia ini adalah tempat yang nyaman, tempat yang dibahagiakan, tempat yang disukakan, berarti orang tersebut tidak mau berjuang, tidak mau susah, tidak mau menanggalkan daging. Sementara di dalam firman Allah, Filipi pasal 3 ayat 20 katakan bahwa, Filipi pasal 3 ayat 20 ya, karena kewargaan negaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, untuk menikmati damai di tengah badai. Jangan menjadikan dunia ini tempat kebahagiaan kita. Karena apa? Kewarganegaraan kita bukan ada di dunia, tetapi ada di tempat yang kekal itu, yaitu mana? Langit baru dan bumi baru. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengalami damai di tengah badai? Jemaat yang kekasih, yang kedua mungkin kita tidak asing lagi. Kita sudah sering mendengar di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita sudah sering dengar di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tetapi firman itu harus selalu berulang-ulang diajarkan, untuk supaya kita memiliki kehidupan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, saya akan bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita diajar untuk menikmati badai
dengan keadaan yang tetap damai, keadaan yang tetap sejahtera, keadaan yang tetap tenang, maka miliki pikiran dan perasaan Kristus. Badai-badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik badai ekonomi, baik badai penyakit, baik badai keluarga yang sering datang terjadi dalam hidup kita, antara sesama dengan sesama, secara khusus pada saat-saat ini seluruh dunia mengalami badai itu, yaitu COVID-19. Tetapi di sini kita dikatakan badai yang datang itu, yang terjadi dalam kehidupan kita, dipikirkan untuk membuat kita berhati-hati, untuk membuat kita waspada. Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah jika badai persoalan itu sampai menguasai kita, sampai menguasai seluruh kehidupan kita. Coba saudara pikirkan, coba saudara perhatikan. Saat seseorang hanya memikirkan masalahnya, hanya memikirkan persoalannya, hanya memikirkan penyakitnya, hanya memikirkan masalah yang ada saat ini, saya percaya hidupnya otomatis tidak ada ketenangan. Benar tidak? Tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, karena pola pikirnya hanya berpaut kepada masalah itu. Nah, di sini perlunya dan pentingnya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Berarti bahwa apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, seharusnya itu juga yang kita kenakan dalam hidup ini. Sehingga kita akan bisa mengatakan apa? Semua yang manis, gimana kan? Semua yang indah, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis didengar, sedap didengar. Lebih baik kita baca Filipi pasal 4 ayat 8, katakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan, ini yang harus kita pikirkan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jadi kalau kita mengganti pola pikir kita menjadi pikiran Kristus, otomatis pikiran kita hanya memikirkan apa? Yang benar, yang mulia, yang suci, yang indah. Walaupun keadaan di sekeliling kita tidak baik, tetapi karena kita sudah mengenakan pikiran Kristus ini, maka perasaan tenang pun akan kita miliki, sekalipun di situasi yang tidak baik. Salah satu contoh yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud, kalau saudara perhatikan ya, mungkin jemaat juga sudah sering kita dengar, Raja Daud menghadapi tekanan sebagai seorang raja. Saat dia belum sebagai raja pun, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul. Saat dia menjadi raja, dia ditekan, mendapatkan intimidasi. Bahkan dia dihianati bukan dari orang yang jauh, tapi dia dihianati oleh keluarganya sendiri. Tetapi di sini kita melihat tidak sedikit pun Raja Daud memiliki hati yang rusak. Tidak sedikit pun Raja Daud mengalihkan pikirannya kepada hal-hal yang negatif. Contoh kedua adalah siapa? Dialami oleh Nabi Habakuk. Kita lihat ya ayat ini. Habakuk pasal yang ketiga. Saudara perhatikan. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat 18 saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan
bersorak-sorai di dalam Tuhan. Perhatikan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh, luar biasa. Kita melihat keberadaan Nabi Habakuk pada saat itu. Habakuk menunjukkan keyakinannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan semata-mata. Tidak ada sedikit pun dalam pikirannya untuk mencurigai Tuhan, untuk meragukan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan diam melihat keadaanku seperti ini? Kenapa Tuhan tidak respon dengan keberadaanku? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami? Tidak dilakukan oleh Nabi Habakuk. Tetapi di sini pengharapannya tidak diletakkan pada keadaan yang ada di sekelilingnya. Pengharapan Nabi Habakuk hanya diletakkan kepada Tuhan. Sehingga situasi kondisi apapun, dia hanya tahu bahwa Tuhan mampu menolong, memberkati, melindungi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan melihat di sini. Mengalami damai di tengah badai. Saya mengajak Bapak Ibu, mari fokus kita tidak berubah. Walaupun saat-saat ini kita merasa seolah-olah ketakutan, mungkin kita khawatir tentang keberadaan keluarga-keluarga kita. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini kita sudah banyak manusia yang sudah mulai parno, saudara ya, menghadapi keadaan yang ada. Tetapi kalau kita memiliki fokus yang tidak berubah, artinya pusat perhatian dan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, itu tidak akan pernah berubah oleh karena keadaan atau situasi yang ada. Mau di luar sana terjadi hal goncangan apapun, saat kita sudah melakukan tanggung jawab kita, saat kita sudah melakukan tanggung jawab kita baik sebagai manusia, baik sebagai warga masyarakat yang taat, dan kita juga sudah melakukan tanggung jawab kita terhadap Tuhan, saya percaya kehidupan saya dan saudara tetap akan mengalami ketenangan. Itu sebabnya fokus kita tidak boleh berubah. Pengalaman yang dialami oleh murid-murid Yesus tadi, kalau kita lihat kembali di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27 tentang angin ribut yang diredakan. Pandangan dan perhatian mereka itu hanya kepada badai. Ini loh. Padahal mereka sadar betul bahwa ada Yesus di dalam perahu itu. Mereka juga seharusnya tidak perlu merasa panik atau ketakutan yang berlebihan. Sampai di ayat-ayat yang kita baca, mereka mengatakan, "Guru, kami binasa." Seharusnya itu tidak perlu. Karena apa? Murid-murid Yesus itu selalu melihat, selalu bersama-sama dengan Yesus. Saat Yesus mengadakan mujizat, saat Yesus mengadakan apapun, murid-murid Yesus itu ada pada mereka bersama-sama, menyaksikan setiap apa yang Yesus lakukan. Tapi kenapa murid-murid Yesus pada saat mereka bersama Yesus, tetapi mereka mulai ada kepanikan saat ada angin ribut yang begitu kuat? Karena mereka hanya melihat masalah. Mereka mata hati mereka hanya tertuju kepada gelombang badai itu, keadaan badai itu, angin yang kencang yang menggoncangkan perahu pada waktu itu. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada Yesus bersama mereka. Ada Yesus walaupun Yesus tidur. Yesus bukan tidur untuk yang tidak mengerti keberadaan kita. Yesus tidur walaupun dia tidur di perahu itu, bukan berarti dia tidak peduli dengan keadaan murid-muridnya pada waktu itu. Kehidupan kita pun harus merubah pola pikir kita. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Dia. Fokus kita tidak boleh berubah dengan keadaan situasi seperti apapun.
Jangan fokus kita kepada badai itu. Jangan fokus kita kepada hal-hal yang terjadi. Jangan fokus kita kepada masalahmu. Jangan fokus kita terhadap bebanmu. Jangan fokusmu hanya terhadap persoalan-persoalan sehari-harimu, sehingga engkau tidak melihat Tuhan di dalam dirimu. Saudara yang kekasih, salah satu kesukaan iblis dalam hidup kita adalah membuat perhatian kita bergeser kepada Tuhan. Tetapi jangan izinkan setiap kejadian dalam hidup kita membuat arah pandangan kita menjadi meleset dari Tuhan. Saat ini, walaupun kita di rumah masing-masing, mungkin saat ini saudara ada yang ketakutan dengan keadaan yang ada. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa saat arah pandangan kita, kehidupan kita, pemikiran kita, perasaan kita tertuju kepada Tuhan, kita lakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita akan mengalami ketenangan itu. Dari pengalaman Yesus ini dari pengalaman murid-murid Yesus ini kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang terjadi dengan keadaan kita, mari fokus kita tidak berubah. Mari perhatian kita hanya tertuju kepada siapa? Sumber kebenaran itu, sumber kemenangan itu, sumber perlindungan itu. Saat kita memiliki fokus tujuan, pandangan hati dan perasaan kita hanya kepada sumber kemenangan, sumber kebenaran, sumber perlindungan, hatimu akan tenang walaupun di sekelilingmu banyak masalah. Saya mengajak jemaat-jemaat yang ada, mari kita mau menjadi dewasa-dewasa yang rohani. Hanya orang yang dewasa rohaninya yang mampu mengalami hal-hal seperti ini. Hanya orang-orang yang dewasa rohaninya yang akan mampu tenang di saat menghadapi badai, yang akan mampu mengalami damai sejahtera di saat menghadapi kesulitan. Tapi coba saudara perhatikan orang di luar sana yang tidak menggantungkan pengharapannya, kehidupannya kepada Kristus. Mereka akan mulai takut, mereka akan mulai panik, mereka akan mulai mencintai diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan hal-hal yang di luar keadaan orang. Sehingga kalau kita melihat situasi saat ini, orang sudah tidak lagi mementingkan orang lain. Mereka berbelanja, menimbun segala barang-barang bahan pangan hanya untuk kepentingan mereka. Tidak ingat dengan keadaan orang di luar sana yang juga ada yang memiliki ekonomi yang pas-pasan. Mereka tidak bisa membeli dengan banyak, hanya secukupnya. Tapi mereka yang memiliki berlebihan, mereka menimbun itu sehingga merugikan orang-orang yang kurang mampu. Kalau kita juga memperhatikan, banyak saat-saat ini orang yang mungkin kesulitan dalam keberadaan mereka, ekonomi mereka sulit. Karena pastinya dengan keadaan yang saat ini, pekerjaan mereka pun terhambat. Mari kita mau memiliki empati itu. Tapi bukan berarti kita memikirkan, bukan berarti kita peduli, akhirnya pikiran kita menjadi rusak. Bukan. Tetapi biarlah pusat perhatian kita itu hanya kepada Kristus, sehingga kita tidak bergeser damai sejahtera kita. Saat pusat perhatian kita, fokus kita hanya bertujuan, hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, maka saya percaya apapun yang terjadi, kita akan katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Itu loh. Jadi kehidupan kekristenan, kita bagaikan Raja Wali yang akan terbang tinggi.
Kita akan melintasi badai persoalan, melintasi masalah yang ada, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kepanikan, bukan dengan kekhawatiran yang berlebihan, tapi kita akan terbang karena ada Yesus. Tujuan kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Puji nama Tuhan. Saat pagi ini saya mengajak kepada jemaat-jemaat yang ada. Mungkin saat ini kita tidak bertemu secara muka dengan muka, tapi saya percaya jemaat-jemaat yang ada pada saat hari ini, mari kita mau damai di tengah badai. Saat kita damai di tengah badai, berarti kita harus menyadari betul bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang aman. Yang kedua, kita mau mengenakan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saat engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka pikiran dan perasaanmu bukan kepada hal yang negatif, bukan kepada keadaan yang ada di sekelilingmu, tetapi pikiran dan perasaanmu hanya memikirkan hal-hal yang baik, yang indah, yang manis didengar. Dan yang ketiga tadi, fokusmu, tujuanmu, pandanganmu, arahmu tidak boleh berubah karena masalah. Pandangan perhatian kita biarlah tertuju kepada Yesus dan kerajaannya. Sebab apa? Saat pandangan dan tujuan kita hanya fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, kita akan berjuang. Kita akan berjuang terus kepada kekekalan. Kita tidak peduli melihat apapun yang ada. Puji nama Tuhan, Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita tidak bersama-sama, tapi saya percaya lewat kebenaran firman Allah kita menjadi satu di dalam Tuhan. Dan saya percaya jemaat-jemaat yang ada tetap tenang di rumah, tetap bersekutu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saatnya ini sekarang. Adakan misbah doa di dalam keluarga-keluarga kita. Ajarkan kepada suami sebagai imam untuk mengarahkan keluarga yang ada. Atau kalau suami belum sempat, belum bisa untuk membawa share firman Allah, mari sebagai istri kita dukung. Buat mesbah di dalam keluarga kita yang kecil. Karena waktunya saat ini itulah yang Tuhan kehendaki. Dan keadaan yang ada menuntut kita untuk menyadari bahwa bangun terus hubungan dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan di tempat ini juga saya sampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang hari ini dalam satu minggu ini berulang tahun. Yang pertama adalah Mama Randy. Tuhan berkati, happy birthday Mama Randy. Dan yang kedua, happy birthday buat Christian. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus.